Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis cantik bernama Claudia Wang Li-kun. Wang Li-kun yang juga dikenal sebagai Claudia Wang, lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1985 di Wanggyeote Banner, kota Chifeng, daerah otonomi Mongolia dalam Tiongkok. Berasal dari kelompok etnis minoritas Manchu, dia tumbuh besar di lingkungan padang rumput yang bebas, di mana dia sering bermain di sungai dan memanjat pohon semasa kecilnya. Dia menekuni bidang tari sejak usia muda hingga akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Departemen Tari Rakyat Tiongkok di Akademi Tari Beijing dan lulus pada tahun 2004. Perjalanan karirnya di dunia hiburan dimulai pada akhir tahun 2002 saat dia masih berstatus sebagai mahasiswa junior. Sutradara terkenal Tiongkok, Tsui Hark, tidak sengaja melihatnya sekilas di ruang latihan Akademi Tari dan langsung memilihnya untuk memerankan tokoh utama wanita. Debut aktingnya dimulai melalui serial televisi wuxia berjudul Seven Swordsmen yang mulai diproduksi pada tahun 2004 dan ditayangkan pada tahun 2006. Di dalam serial tersebut, dia beradu akting dengan jajaran aktor seperti Vincent Zhao, Ray Louis, dan Ada Choi. Setelah resmi memasuki industri hiburan, aktivitas akting Wang Li-kun berkembang pesat melalui berbagai genre drama. Di tahun 2008, dia membintangi film layar lebar pertamanya dan terus berlanjut dengan film-film lainnya seperti X-Files. Nama Wang Li-kun mendapatkan pengakuan luas dari publik dan pelaku industri ketika dia membintangi drama sejarah populer berjudul Beauty's Rival in Palace yang ditayangkan pada tahun 2010 bersama Ruby Lin, Yang Mi, dan He Seng-ming. Dalam drama kostum tersebut, dia berhasil memainkan 3 peran sekaligus dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang. Keberhasilan tersebut disusul oleh berbagai proyek film, serial televisi, dan penghargaan pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2012, popularitasnya melonjak tajam setelah bergabung dalam serial remaja populer berjudul Beijing Youth. Berkat peran ini, dia dianugerahi penghargaan Acting Breakthrough atau penghargaan semangat terobosan terbesar tahun ini di ajang China TV Drama Awards pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Dilanjutkan dengan drama berjudul The Barber. Drama yang membawanya memenangkan penghargaan Most Promising Actress atau aktris paling berbakat di malam drama televisi Beijing pada 1 April tahun 2013. Di tahun 2015, Wang Li-kun membintangi film romantis berjudul Somewhere Only We Know. Film ini sukses meraup pendapatan sebesar 287 juta yuan. Lewat performanya tersebut, dia memenangkan sejumlah penghargaan internasional dan domestik, termasuk Rising Star of Asia pada upacara penghargaan khusus Asian Film Awards ke-9, aktris terpopuler pada Festival Film Mahasiswa Beijing ke-22, dan aktris terbaik pada Festival Film Internasional Cina ke-3 di London. Di tahun 2017, dia bergabung di film fantasi blockbuster produksi Stephen Chow dan sutradara Tsui Hark berjudul Journey to the West: The Demon Strike Back. Setelah itu, dia terus muncul di banyak drama dan film seperti Love is a Broadway Hit, The Yin Yang Master, dan lainnya sampai sekarang. Sebelum menjalin hubungan pernikahan, Wang Li-kun sempat dikabarkan dekat dengan aktor Kenny Lin Kang-shin setelah keduanya berkolaborasi dalam film Journey to the West: The Demon Strike Back pada tahun 2017. Spekulasi kedekatan mereka muncul sejak musim panas tahun 2017 ketika netizen melihat mereka berlibur bersama di Jepang pada bulan September bersama pasangan Mark Chow dan Cao Yuan-yuan. Kenny Lin juga sempat terlihat mengantar Wang Li-kun pulang ke rumahnya. Meski sering terlihat berkencan, kedua belah pihak memilih menjaga kerahasiaan dan tidak pernah memberikan konfirmasi resmi mengenai status hubungan mereka hingga akhirnya hubungan tersebut berakhir. Pada tahun 2019, Wang Li-kun didekati secara agresif oleh seorang pengusaha kaya asal Beijing bernama Chan Haoli. Pada tahun yang sama, media massa memotret Wang Li-kun bersama Chan Haoli mendatangi kantor urusan sipil distrik Chaoyang, Beijing untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Ketika rumor pernikahan tersebut beredar luas, Wang Li-kun sempat mengeluarkan bantahan melalui media sosial pribadinya
dengan menyatakan, "Semua orang lebih cemas daripada saya. Belum, mohon bersabar." Namun, di kemudian hari, hubungan pernikahan ini terkonfirmasi setelah dokumen hukum dan pernyataan keluarga terungkap ke publik. Chan Hao-li sendiri memiliki latar belakang yang penuh masalah di masa lalunya. Di masa mudanya, dia sempat bekerja di grup akrobat Beijing. Kehidupannya seperti sebuah novel yang ceritanya sangat aneh, karena pada akhirnya, dia menjadikan penipuan sebagai karir. Pada tahun 2005, dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas kasus penipuan keuangan. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Chan Hao-li kembali beraktivitas di dunia bisnis dan mulai masuk ke industri hiburan karena ketertarikannya mendekati selebriti wanita. Di kalangan selebriti, dia menggunakan nama samaran Ouyang. Dia sempat mendekati Fan Bingbing dengan janji manis dapat membantunya kembali ke dunia hiburan, namun tidak membuahkan hasil. Chan Hao-li juga tercatat sempat terlibat sebagai salah satu produser dan investor dalam serial drama populer tahun 2022 berjudul A Lifelong Journey dengan menggunakan nama samaran Ouyang tersebut. Dia bahkan sempat menyewa sebuah gedung di area Xitian Memory di Kaohsiung, Beijing untuk mendirikan perusahaan film dan televisi baru sebelum akhirnya seluruh aktivitasnya dihentikan oleh pihak kepolisian. Selain catatan kriminal masa lalu, Chan Hao-li memiliki riwayat sengketa hukum perdata. Berdasarkan data dari aplikasi pelacak bisnis, Chan Hao-li pernah bertindak sebagai penggugat dalam kasus sengketa kontrak pra-penjualan perumahan komersial terkait pembelian sebuah villa di distrik Sunyi, Beijing. Ken Hao-li telah membayar uang muka sebesar 12.116.200 yuan kepada sebuah perusahaan properti. Pihak pengembang real estate tersebut mencoba menghindari pajak secara ilegal dengan menunjuk pihak ketiga untuk menarik biaya pembelian kelompok e-commerce sebesar 650.000 yuan dari Chan, menolak menerbitkan kontrak penjualan resmi, dan memaksa penggabungan layanan dekorasi interior mewah. Akibat tindakan ilegal tersebut, kedua belah pihak sepakat membatalkan kontrak. Setelah pengembalian dana sempat tertunda, Chan Hao-li menerima kembali uangnya pada Maret dan April tahun 2020. Dia kemudian menggugat pengembang atas kerugian akibat penahanan dana jangka panjang sebesar 960.000 yuan. Pengadilan akhirnya mengabulkan tuntutan tersebut dan memerintahkan pihak tergugat membayar ganti rugi bunga kepada Chan Hao-li senilai lebih dari 235.000 yuan. Di balik statusnya sebagai pengusaha kaya yang royal, kehidupan mewah Chan Hao-li ditopang oleh jaringan penipuan baru berskala besar yang dirancang sejak awal pernikahannya dengan Wang Li-kun. Antara tahun 2019 hingga 2022, tepat setelah menikah dengan Wang Li-kun, Chan Hao-li memanfaatkan ketenaran istrinya sebagai figur publik untuk membangun kepercayaan demi melancarkan aksi penipuan properti. Melalui perusahaan yang dikendalikannya, Beijing Chongqing Cheng Commercial Group, yang didirikan tahun 2018, Chan Hao-li merekayasa sebuah proyek perumahan relokasi fiktif bernama Shuangchuan Jiayuan, yang diklaim berlokasi di distrik sekolah strategis di Beijing dengan tawaran diskon harga murah. Proyek pembangunan fisik Shuangchuan Jiayuan sendiri sebenarnya merupakan proyek nyata hasil renovasi permukiman kumuh di Jalan Cincang seluas 5,82 hektar yang dikerjakan bersama oleh Beijing Urban Construction Northern Group dan Beijing Urban Construction Fifth Construction Group. Proyek tersebut mencakup 10 gedung hunian setinggi 28 lantai dengan total 1.845 unit. Chan Hao-li kemudian merekayasa hubungan bisnis fiktif dengan mengklaim bahwa sebagian unit rumah relokasi di Shuangchuan Jiayuan diserahkan kepada perusahaan Chongqing Cheng berdasarkan perjanjian khusus untuk menutupi biaya pembangunan yang dikeluarkan oleh Beijing Urban Construction Fifth Construction Group. Skema penipuan ini berhasil menjerat hampir 200 pembeli rumah yang sebagian besar merupakan warga lanjut usia yang berniat menginvestasikan tabungan seumur hidup mereka agar anak atau cucu mereka dapat tinggal dekat dengan kawasan sekolah atau tempat kerja. Salah satu korban bernama Bapak Yang. Pada tahun 2020, dia mendatangi kantor penjualan perusahaan Chongqing Cheng setelah mendapat informasi dari temannya. Agen properti di kantor tersebut meyakinkan Bapak Yang bahwa unit tersebut aman dan mengklaim bahwa staf penjualan sendiri ikut membeli unit di sana.
Bapak Yang akhirnya menjual rumah lamanya dan menyerahkan uang tunai lebih dari 5,9 juta yuan secara penuh untuk apartemen seluas 118 meter persegi dengan janji serah terima pada akhir Desember tahun 2021. Korban lainnya, Ibu Chang, mengalami modus serupa. Dia menjual rumah keluarganya demi membeli apartemen seluas 118 meter persegi seharga lebih dari 5,9 juta yuan di Shuangchuan Jiayuan agar putranya bisa tinggal lebih dekat dengan lokasi kerja. Ketika tenggat waktu penyerahan unit pada akhir Desember tahun 2021 tiba, perusahaan Kong Ching Cheng gagal menyerahkan kunci bangunan. Pihak agen awalnya berdalih bahwa keterlambatan disebabkan oleh situasi epidemi dan menjanjikan penundaan hingga akhir Maret tahun 2022. Ketika tenggat waktu kedua kembali terlewati, agen properti berdalih bahwa perusahaan sedang melakukan renovasi sederhana terlebih dahulu sebelum penyerahan dilakukan. Berbagai alasan terus diberikan untuk menunda kewajiban perusahaan sepanjang tahun 2022. Aksi penipuan ini mulai terbongkar sepenuhnya pada bulan November tahun 2022 ketika Bapak Yang menyadari bahwa seluruh unggahan properti beserta kontak WeChat milik agen properti perusahaan Kong Ching Cheng mendadak hilang dan tidak dapat diakses. Ketika dihubungi secara mendesak, agen properti tersebut akhirnya mengaku bahwa properti tidak akan pernah bisa diserahkan dan meminta Bapak Yang untuk segera melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Kenyataan hukum menunjukkan bahwa Chan Haoli sama sekali tidak pernah memiliki hak pengembangan lahan yang sah atas proyek Shuangchuan Jiayuan tersebut. Total dana yang berhasil dihimpun dari para pembeli rumah mencapai sekitar 860 juta yuan. Secara keseluruhan, dokumen kejaksaan mencatat total nilai kerugian dari seluruh rangkaian kasus penipuan kontrak dan aktivitas ilegal yang digerakkan oleh Chan Haoli mencapai angka 1,39 miliar yuan. Termasuk dana yang sempat dikembalikan kepada korban individu dalam kasus penipuan lain dan pembeli rumah yang sempat membatalkan transaksi di awal. Akibat tekanan psikologis yang sangat berat karena kehilangan seluruh harta dan tabungan seumur hidup mereka tanpa kejelasan tempat tinggal, beberapa korban lansia dilaporkan jatuh sakit hingga meninggal dunia karena amarah dan depresi sebelum kasus ini selesai disidangkan di pengadilan. Uang hasil penipuan kontrak senilai miliaran yuan tersebut langsung digunakan oleh Chan Haoli untuk mendanai gaya hidup yang sangat ekstrim dan mewah. Chan Haoli diketahui membeli 9 kendaraan mewah bernilai fantastis, termasuk diantaranya mobil bermerek Rolls-Royce dan Ferrari berwarna merah. Dia juga mengoleksi barang-barang mewah edisi terbatas. Salah satunya adalah lemari cerutu milenium tipe Siglo 21 buatan produsen negara Kuba, Habanos SE. Lemari kayu cedar besar bernomor lot 10 tersebut ditandatangan langsung oleh Fidel Castro pada Festival Cerutu Havana pertama bulan Februari tahun 1999 dan merupakan satu dari hanya 21 unit yang ada di dunia. Di dalam lemari tersebut tersimpan 2032 batang cerutu mewah. Chan Haoli juga menggunakan sebagian dana haram tersebut untuk membelikan berbagai fasilitas mewah bagi istrinya, Wang Likun, yang memicu kontroversi besar di kalangan netizen. Dia mengeluarkan uang sebesar 50 juta yuan untuk membeli sebuah rumah mewah di Shanghai dan sebuah mobil Rolls-Royce sebagai hadiah untuk Wang Likun. Selain itu, dia membelikan beberapa tas Hermes Birkin kulit buaya serta berbagai perhiasan mewah bernilai tinggi. Total nilai aset rumah dan kendaraan mewah yang dinikmati dalam lingkup perkawinan tersebut diperkirakan mencapai 220 juta yuan. Persidangan juga mengungkap fakta bahwa aliran dana ilegal dari bisnis penipuan Chan Haoli mengalir ke sejumlah aktris dan individu lain di luar lingkaran pernikahannya tanpa sepengetahuan Wang Likun. Misalnya pada tahun 2018, sebelum kasus penipuan properti distrik sekolah berjalan, Chan Haoli terlibat dalam kasus penipuan lain berskala besar. Dari kasus lama tersebut, dia terbukti mentransfer dana haram sebesar 1,2 juta yuan kepada aktris Ting En. Hubungan mereka berakhir setelah Ting En mengetahui adanya masalah hukum pada diri Chan. Foto-foto mesra hasil tangkapan layar obrolan WeChat tertanggal 12 Mei tahun 2018 antara akun milik Chan Haoli dan Ting En sempat dibongkar oleh blogger hiburan di Weibo. Meski kemudian Ting En mengeluarkan bantahan publik dengan menuliskan, rumor akan berhenti dengan orang bijak.
Lalu pada kasus properti distrik sekolah, setelah berhasil menguras dana dari pembeli rumah Suang Chuan Chia Yuan, Chan Haoli terpantau mengirimkan uang dengan nominal yang sama, yaitu 1,2 juta yuan, kepada aktris lain bernama Chow Han Ying-chi karena alasan yang tidak dapat dijelaskan dalam persidangan. Lalu Chan Haoli juga mengakui di depan persidangan bahwa dia menggunakan dana hasil penipuan sebesar beberapa juta yuan secara rahasia untuk menyewa jasa prostitusi. Tarif yang dibayarkannya berkisar antara 10.000 hingga 100.000 yuan untuk setiap kali transaksi. Untuk menyembunyikan, memindahkan, dan mentransfer seluruh dana hasil kejahatan tersebut agar tidak terdeteksi oleh otoritas keuangan, Chan Haoli sengaja membuat dan menggunakan beberapa kartu identitas palsu atas nama orang lain. Sebagian besar dana tersebut dilaporkan telah habis dihamburkan dan ditransfer ke berbagai rekening, termasuk indikasi aliran dana ke luar negeri, hingga menyisakan aset bersih yang tersita kurang dari 100 juta yuan pada saat dia ditangkap. Penyelidikan resmi terhadap kasus Chan Haoli dimulai sejak Januari tahun 2022 ketika cabang Tongcheng dari Biro Keamanan Publik Kota Beijing menerima laporan dari para korban dan menerbitkan dokumen keputusan pengajuan kasus investigasi terhadap dugaan penipuan kontrak oleh Beijing Kongqingcheng Commercial Group. Setelah melakukan penelusuran selama berbulan-bulan, pihak kepolisian akhirnya menangkap Chan Haoli pada akhir tahun 2022 saat dia sedang bersiap mendirikan perusahaan film baru. Kabar penangkapan Chan Haoli karena kasus penipuan pembayaran perumahan senilai hampir 900 juta yuan ini mendadak meledak menjadi topik tren yang mengguncang industri hiburan Cina pada bulan Februari tahun 2023. Seiring terungkapnya kasus ini, Wang Li-kun ikut terseret ke dalam badai kontroversi publik. Warganet menuduh sang aktris ikut menikmati kehidupan mewah dari hasil pemerasan tabungan seumur hidup para korban lansia. Beberapa kelompok korban bahkan secara terbuka mendesak Wang Li-kun untuk maju ke publik, membantu menyelesaikan perselisihan, dan menuntut pengembalian aset perkawinan yang diduga berasal dari dana haram. Wang Li-kun sempat dipanggil dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait sejauh mana keterlibatannya dalam aliran dana tersebut. Dampak komersial langsung menghantam karir Wang Li-kun. Rumah mode mewah asal Prancis Dior yang sebelumnya menunjuk Wang Li-kun sebagai duta merek untuk lini perawatan kulit premium mereka, Dior Prestige, langsung bertindak cepat dengan menghapus seluruh foto, video, dan unggahan promosi yang berkaitan dengan Wang Li-kun dari akun resmi mereka. Beberapa merek kerjasama lainnya juga ikut menurunkan materi promosi yang menampilkan wajah sang aktris. Menanggapi tuduhan tersebut, studio Wang Li-kun segera mengeluarkan pernyataan resmi yang dengan tegas membantah keterlibatan sang aktris dalam aktivitas ilegal apapun. Studio menyatakan bahwa Wang Li-kun selalu menjunjung tinggi hukum dan tidak mengetahui tindakan kriminal yang dilakukan suaminya. Pihak otoritas keamanan kemudian membekukan dan menyita seluruh aset bernilai 220 juta yuan yang terdiri atas rumah mewah di Shanghai, mobil Rolls-Royce, tas tangan Hermes, perhiasan, serta aset lainnya yang terikat dengan dana haram Chan Haoli. Di tengah bergulirnya penyelidikan polisi pada Februari tahun 2023, Wang Li-kun langsung mengambil langkah hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan dan mendiskusikan perceraian dengan Chan Haoli. Ketika para pembeli rumah mencoba mendatangi ibu kandung Chan Haoli, dia mengaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengganti kerugian para korban. Melalui rekaman percakapan telepon yang diserahkan korban kepada media, dia mengkonfirmasi bahwa Wang Li-kun telah menyewa tim pengacara yang fokus utamanya adalah untuk mengurus dan menyelesaikan proses perceraiannya dengan Chan Haoli. Dokumen dari pihak pengadilan pada Agustus tahun 2024 menunjukkan status hubungan mereka telah memasuki proses finalisasi perceraian. Selain aset utama, terdapat sengketa mengenai sebuah kendaraan listrik bermerek Hi-Fi dengan plat nomor registrasi Shanghai. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2021, perusahaan Kongqingcheng tercatat membayarkan dana sebesar 670.000 yuan untuk membeli mobil tersebut. Chan Haoli sengaja menggunakan dokumen kualifikasi identitas milik saudara perempuan Wang Li-kun untuk membeli mobil tersebut, karena Chan sendiri tidak memenuhi syarat administratif pembelian kendaraan di Shanghai pada saat itu.
Saudara perempuan Wang Likun telah memberikan keterangan yang sejujurnya kepada penyidik polisi mengenai status kepemilikan mobil tersebut. Meskipun sempat dipertanyakan oleh perwakilan korban karena tidak langsung disita di awal penyidikan, kendaraan tersebut pada akhirnya berhasil disita oleh pihak berwenang untuk dilelang. Kasus penipuan kontrak dan penyuapan Chan Haoli secara resmi dilimpahkan ke pengadilan Beijing pada bulan Agustus tahun 2024 dengan 4 orang terdakwa di dalam berkas dakwaan. Sidang perdana digelar pada tanggal 8 Agustus tahun 2024, berlangsung selama 12 jam penuh dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Di dalam ruang sidang, jaksa penuntut membacakan dakwaan terhadap Chan Haoli berupa penipuan kontrak senilai 1,39 miliar yuan dan tindakan penyuapan. 3 terdakwa kaki tangan Chan Haoli langsung menyatakan mengaku bersalah, menerima tuntutan hukuman, dan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada para pembeli rumah. Sebaliknya, Chan Haoli mengajukan keberatan atas nilai dakwaan jaksa dan berdalih bahwa tindakan penyuapan yang dilakukannya sebenarnya terjadi karena dirinya merupakan korban penipuan dari pihak lain. Namun, pihak kejaksaan menegaskan telah mengantongi bukti audit finansial dan perjanjian pinjaman yang sangat detail. Untuk mengantisipasi penurunan nilai aset akibat penyusutan harga selama proses hukum berjalan lama, para korban mengajukan permohonan agar barang-barang mewah milik Chan Haoli yang telah disita segera dilelang sebelum putusan akhir dijatuhkan. Lelang tahap pertama dilakukan bulan Agustus tahun 2024. Fokus pada penjualan aset koleksi cerutu dan aksesorisnya yang bernilai total lebih dari 30 juta yuan dari hampir 100 item. Barang utama berupa lemari cerutu edisi terbatas bertanda tangan Fidel Castro dibuka dengan harga awal 1,5 juta yuan pada 22 Agustus tahun 2024 dengan uang jaminan keikutsertaan sebesar 150.000 yuan. Setelah melalui 337 kali perpanjangan waktu otomatis dan 442 penawaran dari 27 peserta, lemari beserta 2032 batang cerutu tersebut resmi terjual di angka 13,2 juta yuan pada keesokan harinya. Rekor lainnya adalah satu kotak berisi 50 batang cerutu merek Trinidad yang laku terjual seharga 1,2 juta yuan. Lelang tahap kedua dilakukan bulan November tahun 2025, fokus pada penjualan kendaraan, tas mewah, logam mulia, dan minuman alkohol. Mobil Rolls-Royce dengan harga pembukaan 3,8 juta yuan terjual di angka 5 juta yuan. Mobil Ferrari merah dengan harga pembukaan 3 juta yuan terjual di angka 4 juta yuan. Berbagai tas tangan bermerek LV, Gucci, dan Chanel sukses berpindah tangan. Tas tangan kotak-kotak abu-abu berlogo Hermes Birkin kulit buaya asli terjual seharga 335.000 yuan dari harga pembukaan 160.000 yuan. Sebanyak 151 batang emas bersertifikat dengan berat masing-masing 50 gram dibuka pada harga 6,3 juta yuan dan berakhir terjual seharga 6,5 juta yuan. Ratusan kotak minuman keras habis terjual dengan rekor tertinggi sebanyak 135 peti yang laku senilai lebih dari 2 juta yuan. Seluruh pembeli dalam lelang ini diwajibkan membayar biaya tambahan berupa biaya layanan perangkat lunak sebesar 1% dan biaya layanan komprehensif sebesar 5% dari harga transaksi, tanpa adanya jaminan dokumen pengadilan, garansi purna jual, ataupun hak pengembalian barang. Pada hari Jumat 26 Desember tahun 2025, Pengadilan Beijing menggelar sidang kedua dan membacakan putusan tingkat pertama secara langsung di ruang sidang. Dalam dokumen putusan resmi, Chan Haoli diidentifikasi dengan nama Chan Moumu. Pengadilan secara hukum menetapkan bahwa fakta penipuan Chan Haoli telah terbukti sah meyakinkan dengan nilai kerugian real di atas 1 miliar yuan. Hakim mempertimbangkan 2 faktor pemberat hukuman utama bagi Chan Haoli. Yang pertama, nilai kerugian finansial masyarakat yang ditimbulkan berada dalam skala yang sangat besar. Yang kedua, Chan Haoli terbukti melakukan tindak pidana berat kembali dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun setelah bebas dari penjara pada kasus tahun 2005, sehingga status hukumnya ditetapkan sebagai residivis kambuhan yang harus dihukum berat. Atas dasar pertimbangan tersebut, Chan Haoli dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindak pidana penipuan kontrak, ditambah dengan pencabutan hak-hak politiknya seumur hidup.
Dia juga dijatuhi hukuman tambahan 12 tahun penjara atas tindak pidana penyuapan. Berdasarkan sistem penggabungan hukuman, pengadilan menetapkan eksekusi hukuman final berupa penjara seumur hidup. Lalu, 3 terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara dengan masa kurungan bervariasi antara 12 hingga 14 tahun penjara. Di akhir pembacaan putusan di depan persidangan, Chan Hao Li menyampaikan pernyataan terakhirnya berupa permohonan maaf kepada seluruh korban yang hadir. Perwakilan korban menyatakan bahwa seluruh sisa dana yang berhasil dikumpulkan dari proses lelang aset sitaan akan segera didistribusikan kepada para korban yang berhak. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah merasa miskin? Kalau saya sudah merasa dari dulu. Hahaha. Atau mungkin teman-teman pikir, halah cuma segitu doang pakai nipu lagi. Dasar rakyat jelata. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.